Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknik mencuci otak. Bagaimana seseorang itu bisa mencuci otak. Simak terus videonya. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana teknik seseorang itu mencuci otak. Bisa jadi mungkin kalian tidak menyadari bahwa sebetulnya kalian sudah dicuci otak oleh seseorang, bisa oleh sahabat, teman, ataupun mungkin orang asing sekalian gitu. Nah, di sini saya akan coba bahas, beberkan yang saya ketahui, beberapa teknik cara mencuci otak gitu. Yang pertama itu cenderung memangsa orang yang kondisinya sedang lemah dan juga rentan. Nah, biasanya orang-orang ini, orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan, kemudian orang-orang yang takut menghadapi masa depan. Nah, ini memang sasaran dari objek dari pencucian otak itu. Kemudian bisa juga orang yang baru bercerai misalkan, terutama perceraian yang pahit lah gitu ya, ceritanya ini bisa jadi korban juga gitu. Kemudian bisa juga orang yang mungkin dia sakitnya lama atau sakitnya menahun tetapi non medis ataupun tidak dipahami gitu. Nah, ini juga bisa jadi korban. Selanjutnya objeknya juga bisa mereka yang kehilangan orang yang dicintai, terutama bila mereka sudah sangat dekat, misalkan ya, kalau pasangan, kalau misalnya pacaran ya sudah sangat dekat, sudah sangat dalam gitu ya. Tetapi biasanya mereka itu setelah kehilangan itu mereka tidak memiliki banyak teman gitu, jadi dia hanya punya sedikit teman. Nah, itu biasanya menjadi sasaran pencucian otak. Kemudian ada juga sasarannya itu adalah orang yang pertama kali jauh dari rumah. Nah, ini hati-hati di kalian yang merantau, yang pertama kali baru merantau, ataupun kalian yang pergi keluar kota untuk kuliah misalnya. Nah, karena posisi ini memang sangat rentan untuk dicuci otaknya gitu, karena mungkin masih dianggap desa gitu, masih dianggap tidak banyak mengetahui tentang kota dan sebagainya gitu. Jadi kalian harus hati-hati. Biasanya orang yang mencuci otak ini dia akan langkah awalnya itu mencari informasi yang cukup dulu, informasi dari si objeknya atau targetnya gitu ya. Kemudian biasanya dia akan coba cerita tapi yang sejalan dengan keyakinan si objek gitu. Jadi tidak akan berbicara tentang sesuatu yang berlawanan dengan si targetnya gitu. Pasti dia cari cara bagaimana dia bisa masuk ke obrolan, ke keyakinan si target gitu. Itu biasanya mulai awalnya seperti itu, kemudian dikembangkan menjelaskan sejarah, kemudian sejarah tentang keyakinannya gitu ya, kemudian dimodifikasi dan diinterpretasi oleh si pencuci otak itu gitu. Nah, makanya wajar kalau misalnya kondisi orang-orang yang lemah ini ataupun rentan ini memang rawan untuk jadi target orang yang akan mencuci otak kalian. Kemudian teknik yang kedua, biasanya si pencuci otak ini dia akan mengisolasi dari pengaruh luar gitu ya. Untuk orang muda yang masuk ke dalam sejenis sekte misalnya, isolasi itu biasanya dia akan mencegah bagaimana si target itu tidak boleh berhubungan dengan teman, keluarga, ataupun mungkin pihak yang lain di luar sekte mereka gitu. Nah, ini tahapan keduanya itu strateginya ya mengisolasi gitu. Kemudian untuk pasangan yang berada dalam hubungan dengan penuh kekerasan, nah ini bisa berarti tidak pernah membiarkan korban jauh dari pandangan gitu ya, atau mengizinkan mereka kontak dengan teman atau keluarga. Nah, mungkin kalian ada yang pernah mengalami dalam satu hubungan itu, misalkan jika terjadi kekerasan misalnya ya,
Nah biasanya itu kan dilarang menghubungi teman, cerita ke teman ataupun ke keluarga. Nah itu sebetulnya teknik pencucian otak bagaimana mengisolasi dari pengaruh luar gitu, agar si target itu dia tetap tidak terpengaruh dari referensi yang lain gitu. Intinya kacamata kuda aja, bagaimana si pencuci otak itu inginnya A, ya dia harus turut jadi A gitu. Kemudian untuk tahanan yang di penjara musuh juga ini bisa diisolasi ya, tahanan yang lain, sementara menyiksa mereka secara halus dan terang-terangan gitu ya. Jadi intinya sih mengisolasi dari pengaruh luar, sehingga si target ini dia tidak banyak benteng ataupun yang memberikan referensi lain tentang permasalahannya gitu, sehingga lebih mudah terkontrol dan juga lebih mudah merubah mindset dan sampai mencuci otaknya. Kemudian tahap selanjutnya itu ada serangan pada harga diri. Nah, di serangan pada harga diri ini sebetulnya ada 3. Jadi yang pertama itu dia ada penyiksaan mental, yang kedua itu ada penyiksaan emosional, kemudian ada penyiksaan secara fisik gitu. Nah, penyiksaan secara mental itu mungkin akan dimulai dengan cara berbohong pada korban, kemudian dilanjutkan membuat mereka malu atau mengintimidasi mereka gitu ya. Kemudian penyiksaannya tuh bisa berbentuk dari segi kata-kata atau omongan atau sikap tubuh misalnya gitu ya. Kemudian ekspresi, dari mulai ekspresinya gitu, tidak setuju sampai menyerang ruang pribadi korban gitu. Nah ini menyerang pada harga diri si target gitu. Yang kedua itu penyiksaan emosional, tentu tidak sama. Biasanya sih ini dimulai dengan penghinaan secara verbal gitu, kemudian dilanjut dengan memaksa si target gitu ya, kemudian meludah, kemudian perlakuan yang lebih tidak manusiawi lah di tahap penyiksaan emosional ini. Seperti bahkan mungkin mohon maaf menelanjangi korban untuk dipoto atau hanya untuk dilihat gitu. Kemudian ada juga yang ketiga itu penyiksaan fisik. Nah ini bisa membiarkan si target itu kelaparan, kemudian kedinginan, kurang tidur, dan juga mungkin pemukulan. Intinya sih tindakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat lah gitu. Penyiksaan fisik ini umumnya dilakukan oleh orang tua dan pasangan yang kejam biasanya. Jadi jangan aneh kalau misalkan, atau jangan dikira kalau misalkan orang yang menjalankan cuci otak itu mungkin bukan orang jauh, tapi bisa jadi itu pasangan kita gitu ya. Bisa juga ini di penjara ya untuk proses pendidikan ulang, artinya merubah si napi itu untuk bagaimana merubah jadi lebih baik, itu juga masuk ke pencucian otak. Kemudian yang selanjutnya teknik ini yang ke berapa ya, yang keempat berarti. Nah teknik pencucian otak yang keempat ini biasanya dia membuat kesan bahwa menjadi bagian dari kelompok itu lebih menarik daripada hanya menjadi bagian dunia luar gitu. Jadi daripada kalian misalnya di bagian luar hanya mengamati dan tidak tahu lebih dalam, maka di ismean ya, intinya dikasih isme bahwa kalau bergabung ke kelompok kita itu lebih menarik gitu daripada hanya kalian lihat saja dan tidak tahu apa-apa gitu. Nah hal ini sebetulnya merupakan salah satu teknik mencuci otak, jadi hati-hati gitu. Nah bentuknya bisa memperbolehkan kontak dengan orang-orang yang sama sudah dicuci otaknya. Jadi tidak boleh dengan orang luar tadi seperti yang tadi ya, tapi dia hanya boleh sebetulnya kontak tapi hanya orang-orang tertentu, yang sebetulnya orang-orang tertentu itu sebetulnya dia sudah jadi korban pencucian otak sebelumnya gitu. Kemudian ada juga pengulangan pesan melalui berbagai sarana, mulai dari menyanyikan atau melantunkan frase, moto, slogan berulang-ulang gitu ya. Kemudian menekankan kalimat atau kata kunci tertentu. Nah ini juga sebetulnya salah satu bentuk dari teknik pencucian otak. Nah kemudian selanjutnya bisa juga dia meniru irama detak jantung manusia ya, melalui pidato pemimpin ataupun iringan musik. Kesan ini bisa ditingkatkan dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang, misalkan dengan epik lah gitu, ketika di satu ruangan, kemudian seminar ataupun pimpinannya pidato itu dengan nuansa agak gelap misalkan, kemudian ruang
suhu ruangan juga dibikin sejuk sehingga relaksasi, sehingga isme-isme dari orang ataupun narasumber atau pemimpinan mereka itu bisa cepat masuk ke si target gitu. Jadi dibikin suasana yang mungkin rileks lah gitu, dikasih musik-musik yang mellow misalnya gitu, seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu teknik pencucian otak gitu. Kemudian biasanya juga si target itu tidak dikasih waktu untuk berpikir gitu. Jadi terus didampingi terus gitu, tempel terus gitu, biar si korban itu jangan sampai dia punya waktu luang untuk berpikir gitu. Nah, ini bisa jadi mungkin dengan tidak mengizinkan korban memiliki waktu sendiri ya. Jadi biasanya dibombardir lah atau disibukkan dengan kuliah berulang-ulang mengenai topik yang sebetulnya masih isme mereka gitu si topiknya itu, dan mereka biasanya dihalangi untuk bertanya, tapi lebih ke mereka harus mempercayai si topiknya gitu. Nah, itu bentuk pencucian otak gitu ya. Kemudian memperkenalkan mentalitas kita versus mereka, di mana pemimpin benar dan dunia luar salah. Nah, ini tujuannya biasanya mendapatkan pengikut yang fanatik buta biasanya, di mana korban akan menyerahkan uang kemudian hidup mereka pada si pencuci otak untuk tujuannya sendiri sebetulnya. Nah, ini sebetulnya udah kondisi kasihan ya, jika ada menemukan teman kalian atau kerabat atau keluarga yang mungkin kondisinya seperti ini gitu. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya, teknik selanjutnya untuk pencucian otak itu dia menawarkan penghargaan untuk korban yang berbalik arah gitu. Nah, bentuk ekstrim peristiwa pencucian otak ini dikenal sebagai Stockholm Syndrome. Nah, ini mungkin perlu bahasan khusus ya, di video khusus bagaimana membahas Stockholm Syndrome ini gitu ya. Jadi intinya pada tahun 1973an gitu ya, ada 2 perampok bank di Swedia itu menawan 4 sandera selama 131 jam gitu ya. Kemudian setelah diselamatkan, bahwa ketika korban diselamatkan itu mereka sama dengan si penculiknya ternyata. Jadi sampai pada titik salah satu penyandera wanita itu bertunangan dengan penculiknya. Jadi aneh lah gitu ya. Jadi pembelian hukumnya juga sampai dibela gitu. Jadi tidak dianggapnya dia tidak menyandera gitu ya. Jadi sampai si korbannya itu sampai mau menikah dengan si penculik. Jadi luar biasa. Nah, ini dianggapnya korban yang berbalik arah gitu ya. Jadi ketika dilaporkan, si korban itu malah mendukung sesuai apa yang diinginkan si pencuci otak gitu. Teknik selanjutnya itu ketahui cara berpikir baru dalam otak korban. Nah, salah satu bentuk penghargaan adalah memberi korban nama baru atau si target itu nama baru, misalnya namanya inisial baru atau nama panggilan baru atau alias baru gitu. Misalnya ini si A hitam gitu misalkan, atau dengan labeling apa gitu ya, misalnya mungkin black dust misalkan atau apa. Nah, ini biasanya diasosiasikan dengan kaitan dengan pemahaman sekte ya biasanya. Jadi ada nama inisial atau alias biasanya. Nah, ini kalau sudah sampai itu biasanya kalian harus curiga bahwa kalian sudah dicuci otak. Kemudian ada istilah selanjutnya, teknik terakhir ini ada basuh dan ulang. Nah, memeras uang itu bisa diidentifikasikan sebagai salah satu cara untuk menguji kontrol dan juga untuk memperkaya si orang yang melakukan pencucian otak itu gitu ya. Nah, jadi di kontrol ini bisa jadi dia meminta mungkin uang ataupun benda, sementara pada saat yang sama itu dia menghancurkan karir ataupun menghancurkan si targetnya gitu. Nah, jadi memang agak aneh ya, jadi dihancurkan tapi kok dimintai bendanya ataupun uangnya gitu. Kemudian cara lainnya adalah dengan memerintahkan atau melakukan tindakan kriminal. Nah, ini mungkin pernah ada kelompok teroris yang pernah melakukan ini, bahwa si orang yang sedang dicuci otaknya itu disuruh melakukan tindakan kriminal gitu ya, untuk menguji controlling oleh mereka gitu sebetulnya.
Nah itu pembahasan tentang cara ataupun teknik bagaimana seseorang itu mencuci otak. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa tahu dan juga mempelajari bagaimana seseorang itu mencuci otak, sehingga kita tahu gitu, jangan sampai kita jadi korban, keluarga jadi korban, ataupun teman-teman sekeliling kita itu jadi korban dari orang-orang yang punya kepentingan dan mencuci otak mereka gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.